Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, kali ini gue bakal jelasin skill dari 5 champion cebol atau disebut juga sebagai Yordle, yaitu ada Teemo, Tristana, Lulu, Corki, dan juga Kennen. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, yang pertama adalah Teemo. Ini adalah champion yang biasa digunakan di Baron Lane dan juga di Mid Lane. Nah, ini dia tampilan Teemo ya. Nah, ini mirip banget dengan yang di PC, jalannya juga kayak gitu cuy. Jadi kayak kiri kanan gitu loh. Jadi ternyata untuk Teemo yang di LoL PC dan juga di Wild Rift itu berbeda di skill 1 dan skill 3. Soalnya ditukar cuy. Jadi untuk pasif Teemo yang ada di Wild Rift adalah basic attack kita dari awal itu bakal langsung ngasih racun kayak gini. Jadi skill 3 yang ada di PC dijadiin skill pasif di Wild Rift. Nah, kalian bisa lihat kalau gue ngehit sekali aja nanti bakal ada racun di musuh dan itu racunnya selama 4 detik. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal target satu champion atau satu musuh, bisa ke creep juga. Jadi dia bakal ngeblind musuh selama 2 detik. Untuk yang nggak tahu blind itu apa, blind itu adalah efek dimana musuh jadi nggak bisa nge-basic attack. Sebenarnya bisa nge-basic attack, cuman damage itu nggak ada. Nah, ini gue contohin ya. Kalau gue skill 1 Garen, nah ini Garen lihat miss terus tuh. Nah, tapi kalau skill itu dia bakal bisa kena damage. Nah, tuh kalian lihat skill 1 Garennya miss loh. Soalnya skill 1 Garen itu kan enhance basic attack ya, itu juga bakal miss. Contoh lainnya skill 1 Nasus itu juga bakal miss. Kalau misalnya kalian main Mobile Legends, blind itu sama dengan disarm. Itu efek dari skillnya masa cuy. Selanjutnya skill 2, dia punya pasif dimana Teemo ini bakal dapat tambahan movement speed saat sedang berada di luar battle. Jadi jalannya itu emang cepet cuy kalau misalnya sedang berada di luar battle. Tapi kalau misalnya kena ya tuh jadi lemot banget tuh. Dan kalau misalnya skill 2 dipakai, dia bakal berguling cuy. Nah, kayak gini nih. Dan kemudian dia bakal dapat tambahan movement speed selama 3 detik. Nah, ini lumayan beda dengan yang di PC ya. Tuh, dia bisa berguling gitu loh. Tapi ini nggak bisa nembus dinding. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini bakal bikin Teemo berkamuflase atau menghilang kayak Evelynn cuy. Jadi setelah gue pencet bakal ada delay dulu sedikit dan nanti dia bakal menghilang. Kalian lihat ada lingkaran kuning di sekitar Teemo. Nah, itu adalah jarak atau batas ketahuan oleh musuh. Jadi kalau misalnya gue deket sini, nah ini bakal ketahuan oleh musuh karena musuhnya berada di dalam jarak lingkaran. Jadi ini beda dengan yang di PC ya. Dan yap, di sini kita bisa jalan sambil ngilang cuy. Nah, cuman nggak permanen ya. Jadi skill 3 itu kayak gini cuy. Kalau misalnya kita pencet skill 3 dan setelah delaynya ini selesai, kita bakal bisa ngilang secara permanen kalau diem doang. Kalian bisa lihat di luar icon skill 3 itu ada bar lingkaran. Jadi kalau misalnya gue jalan, bar itu bakal ngurang terus. Nah, kalau misalnya barnya ini habis, maka gue bakal ketahuan. Nah, kayak gitu cuy. Tapi selagi gue diem, maka bar itu nggak bakal berkurang dan kita bakal tetap ngilang selagi musuhnya nggak berada di dalam lingkaran yang warna kuning. Coba kalau disemak ya. Nah, kalau disemak dia bisa gerak sepuasnya dan barnya nggak bakal berkurang cuy. Jadi kita bisa gerak sepuasnya nih. Dan enaknya adalah kita bisa nge-skill 2 pas lagi ngilang. Tuh. Wah, ini enak banget sih. Nah, kalau skill 1 bakal bikin dia ketahuan ya. Kalau skill 4, oke, skill 4 gak bikin ketahuan. Gue pernah baca di kolom komentar di video gue yang kemarin, katanya itu skill Teemo yang ada di Wild Rift itu mirip dengan rencana reward skill untuk LoL PC gitu. Ternyata di LoL PC itu nggak jadi dirubah dan akhirnya malah yang berubah itu di Wild Rift gitu katanya ya. Gue juga nggak tahu. Oh iya, satu lagi ketinggalan cuy. Jadi kalau misalnya kita keluar dari efek kamuflase ini, kita tungguin sampai habis ya. Nanti kita bakal dapat tambahan attack speed 60% selama 6 detik cuy. Tuh, cepet tuh. Dan ini kayaknya udah 6 detik nih. Nah, attack speednya jadi lemot lagi. Kita coba lagi ya. Attack speednya cuma dapet setelah kamuflasenya ini selesai. Nah, ini 1,32 nih attack speednya. Dan jadi 0,94. Nah, selanjutnya untuk skill 4. Skill 4 ini bakal masang bom jamur cuy. Nah, ini yang paling ngeselin. Kayak gini nih. Gue pasang di sini aja deh. Nah, jadi ini jaraknya cukup jauh ya. Nah, jadi pas awal dipasang jamurnya ini bakal kelihatan dulu cuy oleh musuh. Tapi setelah 1 detik kan mungkin nanti nggak bakal kelihatan lagi. Kecuali dicek pakai oracle. Nah, itu bakal ketahuan. Nah, fungsi bom atau trap jamurnya ini adalah kalau seandainya diinjak musuh nanti bakal meledak cuy. Kayak gini. Gue coba pasang di kaki musuh aja ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya kena musuh nanti musuhnya bakal terkena racun. Ibaratnya sama kayak kena basic attack lah.
Dan bomnya ini juga bisa dipakein ke creep kalau misalnya mau nge-clear land ya. Bisa ke dragon juga. Nah, cuman nggak bisa ke scuttler cuy. Jadi nggak ada efeknya. Tuh mau diinjak berapa kali pun nggak bakal meledak. Bisa juga kalau misalnya ke jungle ya. Nah, coba kesini. Nah, itu dia. Nah, terus kalau misalnya kena musuhnya bakal kena slow juga sebesar 60% selama 3 detik. Jadi racun ini cuma 3 detik ya, beda dengan basic attack yang 4 detik. Nah, kemudian bomnya ini ada durasinya, yaitu 2 menit doang nih. Kalau misalnya lihat aja bar putih yang ada di atas darah dari bomnya itu, nah itu adalah durasi dari bomnya ini bisa bertahan. Kalau seandainya udah habis ya nanti bakal hilang. Nah, ini contohnya bakal habis nih. Nah, tuh dia hilang. Nah, kemudian maksimal kita bisa nyimpen 5 bom kalau seandainya di level 3. Kalau misalnya di level 1 itu cuma bisa nyimpen 3 bom cuy. Maksimal nge-stack sampai 3 bom doang. Kalau di level 2 kita bisa nyimpen 4 bom. Oke. Dan selagi ultinya ini nggak cooldown, kalian bisa pasang bom ini sebanyak mungkin cuy. Jadi nggak ada batasan maksimal kalau misalnya dipasang di map. Jadi nanti kalian bisa bayangin ya tiap jalan bakal nemu bom cuy. Wah, ini gila sih. Wajib banget buat punya Oracle. Umbral Glaive ini harusnya bisa ngelihat jamur dari Timo cuy. Kemudian trik dari jamurnya ini adalah kalian bisa pantulin jamur dengan jamur yang lainnya biar makin jauh gitu jaraknya. Misalnya gue pasang di sana kan. Nah, gue bisa pasang di ujung sana kalau misalnya gue arahin ke jamur ini nih. Nah, jadi dia bakal mantul. Kalian lihat ya. Nah, itu. Dan ini bisa mantul sampai 5 kali. Wah, itu baru mantul 2 kali hitungannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, sampai ujung sana loh. Ini nantinya bakal berguna banget cuy. Misalnya aja kalau kalian lagi gangguin musuh lagi ngedragon. Nah, kalian pasang aja kayak gini. Terus pasang lagi kayak gini. Tuh, jadi bisa banget buat gangguin musuh cuy. Nah, sampai sana. Dan yang kedua adalah Tristana. Ini adalah champion MM atau marksman atau ADC yang biasanya di Dragonland. Nah, ini dia tampilannya. Dan basic attack ini jauh banget ya. Jadi dia punya skill pasif di mana jarak basic attack, skill 3 dan skill 4 itu bakal tergantung dari level championnya. Jadi per level jaraknya itu naik 10 jarak. Nah, gue nggak tahu 10 apa tuh, 10 meter, 10 cm atau apa ya. Kemudian dia punya skill 1 yang bakal naikin 90% bonus attack speed selama 5 detik. Ini attack speed yang biasa, ini tanpa item sama sekali. Nah, ini kalau gue pakai skill 1. Nah, kalau misalnya gue pakein item attack speed, ini attack speednya lebih kencang lagi nih harusnya. Selanjutnya skill 2. Dia punya skill 2 yang bakal melompat ke arah tujuan dan ngasih damage area dan nge-slow musuh 60% selama 2,5 detik. Nah, kemudian kalau misalnya nge-take down musuh, entah itu nge-kill ataupun assist, maka skill 2 ini bakal langsung ke reset. Gue pakai dulu skill 2, skill 1. Dan kalau misalnya nge-kill atau assist, maka skill 2 bakal langsung ke reset dan bisa dipakai lagi. Dan ada satu cara lagi buat bisa nge-reset cooldown dari skill 2, yaitu dengan skill 3. Nah, jadi skill 3-nya ini dia bakal masang bom ke musuh. Nah, kalau misalnya lihat di kepala musuhnya ada bom dan nanti bakal meledak sendiri. Nah, tapi ledakannya ini bisa kita percepat kalau seandainya kita nge-basic attack. Nih, misalnya ya. Ini skill 3 dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu bakal lebih cepat. Cuman ya barusan nggak terlalu cepat ya gara-gara basic attack gue masih lemot gitu. Nah, tuh lebih cepat tuh, jelas banget. Jadi cara ngereset cooldown skill 2 pakai skill 3 adalah kita harus berhasil ngancurin bom yang ada di musuh dengan cara basic attack ataupun dengan skill. Pokoknya harus full stack lah. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, gue cooldown dulu skill 2. Nah, pasang bom 4. Nah, skill 2-nya bakal langsung ke reset. Jadi kita bener-bener harus full stack skill 3-nya cuy. Nah, kemudian skill 3 ini kalau misalnya udah meledak itu bakal ngasih damage juga ke musuh yang ada di sekitar cuy. Nah, misalnya lihat boneka yang satunya juga kena kan. Nah, kemudian skill 3-nya ini juga bisa dikasih ke tower. Dan jarak ledakannya itu bakal 2 kali lipat. Kalian lihat tuh, kuningnya gede banget cuy. Oh iya, ada yang ketinggalan cuy. Jadi skill 3 ini punya pasif dimana kalau misalnya kita nge-kill unit pakai basic attack, itu bakal ada efek ledakannya cuy. Jadi enak banget buat ngelasin. Oh, bentar, ini gagal lagi. Jadi kalau misalnya gua nge-kill yang ini, tuh bakal nge-damage creep-creep yang ada di sekitar cuy.
Nah, gue cobain kesini. Gue nge-hit satu doang. Dan di sekitarnya bakal kena damage tuh. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini bakal ngedamage musuh dan ngasih efek knockback kayak gini nih. Nah, itu dia. Dan ini bisa kena lebih dari satu kalau seandainya musuhnya ini berdekatan cuy. Nah, kayak gini ya. Kita coba. Nah, itu kena 3 loh. Dan tentunya kalian bisa ngelakuin insect abal-abal ya kayak gini. Skill 2 dan ulti. Anjas. Ultinya bisa dipakai pas lagi di atas loh. Anjas, gue baru sadar aja. Dan yang ketiga yaitu Lulu, yaitu champion support. Nah, ini dia tampilan Lulu. Dan kalian bisa lihat kayak ada peri atau kupu-kupu gitu di sekitarnya. Nah, namanya adalah Pix. Jadi dia temennya Lulu cuy. Lulu ini punya pasif dimana saat kita ngebasic attack, perinya juga bakal bantu nge-attack 3 kali. Nih ya, gue attack sekali. Tuh, perinya bakal ikut nge-attack. Nah. Dan kemudian perinya ini atau si Pix ini, dia bisa terbang ke teman ataupun ke musuh, tergantung dari kita pakai skill nantinya. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nembak ke depan dan perinya juga bakal ikut nembak. Nah, kalian bisa lihat tuh. Jadi ada 2 indikator dan kita bisa pilih apakah mau dibikin nyebar atau dibikin ke 1 titik aja kayak gini. Kalau dibikin nyebar juga bisa kayak gini. Nah, ibaratnya kayak skill 1Z lah ya. Skill 1Z dengan bayangannya. Dan ini bakal ngasih damage dan juga nge-slow musuh selama 2 detik dan bisa nembus musuh. Cuman ke belakang itu damage-nya berkurang, cuman 70% doang. Damage yang di depan lebih gede dibandingkan yang di belakang. Dia bakal makin kecil. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini bisa dipakai ke diri sendiri, ke temen dan juga ke musuh. Kalau dipakai ke diri sendiri atau ke temen, itu bakal dapat 30 movement speed dan juga 40% attack speed selama 5 detik. Nah, kayak gini nih. Tuh. Gue coba basic attack ya. Lebih cepet tuh. Dan kalau dikasih ke teman, ini efeknya juga sama. Dan Pix juga bakal ikut ke teman kita cuy. Dan kalau misalnya nge-basic attack, itu Pixnya nggak batu nge-hit lagi tuh. Nah, kemudian skill 2 ini bisa dikasih ke musuh, dimana musuh bakal jadi boneka. Dan musuhnya ini nggak bakal bisa nge-basic attack dan juga nggak bisa nge-skill. Dan kena slow juga. Dan ini cuma 2 detik doang cuy. Nah, pas kita pakai skill 2 ke musuh, itu Pix juga bakal terbang ke musuh, dimana bakal ngasih efek true sight. Jadi kalau musuhnya kabur ke semak, itu bakal tetap kelihatan. Nah, kemudian skill 2-nya ini kalau misalnya kena lebih dari 1, misalnya kayak gini nih, dia bakal milih buat nge-target champion musuh. Nah, ini gue contohin misalnya kena 3 nih. Nah, dia bakal milih salah satu aja. Dan itu pasti musuh kalau misalnya ada temen. Nah, kemudian sebenarnya skill 2-nya ini nggak harus ditargetin ke teman ataupun ke diri sendiri. Itu bisa secara bebas aja, misalnya kayak gini. Dan bisa diambil. Nah, kalau gue ambil, gue bakal dapat tambahan movement speed dan juga attack speed selama 5 detik. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini bisa dipakai ke temen atau ke diri sendiri dan juga ke musuh. Nah, kalau misalnya dipakein ke diri sendiri atau ke teman, itu bakal ngasih shield. Nah, ini kalau ke diri sendiri. Dan ini ke temen bakal ngasih shield. Dan kalau misalnya pakai Airi, tentunya Airi bakal ikut terbang juga. Dan kalau seandainya dikasih ke musuh, maka bakal ngasih damage doang dan true sight. Jadi kalau musuhnya kabur ke semak, itu bakal tetap kelihatan. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini bakal ngebikin Lulu atau teman kita jadi lebih gede, dimana bakal dapat tambahan HP selama 7 detik. Jadi HP kita bakal lebih tebal cuy. Kalau misalnya dikasih ke teman sama aja, itu bakal ngasih tambahan HP. Dan area di sekitar ini bakal ngasih efek slow cuy. Dan kalau misalnya ada musuh di sekitar pas kita pakai ulti, itu bakal ngasih efek knock up selama 0,75 detik. Nah, gue kasih ke teman ya. Kalau misalnya ada Yanto, lumayan juga gitu. Dan yang keempat adalah Corki. Ini adalah champion yang biasa dipakai di mid lane. Nah, ini dia tampilan Corki. Jadi dia punya pesawat gitu cuy. Dia punya skill pasif di mana kalau misalnya nge-basic attack musuh, itu nggak cuma physical damage doang, tapi ada bonus magic damage-nya. Ya ibaratnya kayak Orianna lah. Orianna kan kalau nge-basic attack ada magic damage-nya. Kalau champion lain itu cuma physical damage doang. Nah, kemudian pasif yang kedua adalah di menit keempat nantinya bakal muncul paket di base. Nah, ini dia nih. Jadi bakal ada ginian nih. Dan bisa diambil. Tuh di sebelah atas juga ada. Tapi cuma bisa ngambil satu doang. Kalau di penjelasan skillnya, munculnya itu setelah 4 detik. Tapi pas gua cek kayaknya muncul itu pas di menit keempat cuy. Jadi fungsi paketnya ini adalah kalau misalnya udah datang, ini kita bisa ambil, diam doang. Nah, nanti kita bakal dapat tambahan movement speed. Nah, kalian bisa lihat.
Dan kalian bisa lihat di sekitar skill 2 itu ada durasi. Nah, itu adalah durasi tambahan movement speed dan juga efek enchant dari skill 2-nya cuy. Jadi skill 2 ini bakal berubah jadi kayak gini nih. Nah, tuh jauh banget loh. Dan bakal ngasih musuh efek knock side. Jadi kayak efek knockback cuman ke samping gitu loh. Nah, sedangkan skill 2 yang biasa tuh cuman gini doang nih, pendek banget. Nah, kemudian kalau paketnya udah diambil, itu paketnya bakal hilang. Nah, di atas hilang dan nanti bakal muncul lagi setiap 100 detik. 100 detik berarti sekitar 1 menit 40 detik lah ya. Nah, untuk tahu kapan paketnya itu datang, kalian bisa lihat aja di buff di bawah. Nah, ini ada nih, special delivery, a new package will arrive soon. Nah, bakal datang bentar lagi tuh. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal ngelempar bom dan ini bisa kena lebih dari 1. Gue coba kasih 2 musuh deh. Kok kasar kali anjir suaranya. Kalian denger nggak barusan? Ini gue ulangi lagi ya. Tuh, dia ngomong apaan cuk? Oke, jadi skill 1-nya ini dia bakal ngelempar bom kayak gini. Dan ini bisa kena lebih dari 1, dimana bakal ngasih magic damage dan juga ngasih vision atau true sight. Nah, jadi kalau misalnya musuhnya di semak, ini bakal kelihatan cuy. Gue kenain ke sini ya. Nah, musuhnya bakal kelihatan di semak. Oke, paketnya bentar lagi datang nih. Kita liatin paketnya. Paket, punten. Nah, tuh. Jadi dikirim kayak pakai parasut gitu ya. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini bakal ngedash ke depan dan ninggalin 3 zona api. Dan ini kalau seandainya diinjak oleh musuh itu bakal kena damage terus cuy. Nah, tuh. Tuh. Dan itu gue nggak tahu berapa kali tuh, banyak banget. Nah, kalau misalnya gue ambil paketnya kayak gini, cukup diam aja bentar. Nah, nanti skill 2 ini bakal ke upgrade. Dan seperti yang gue bilang tadi, kita bakal dapat tambahan movement speed. Ini karena gue nggak punya sepatu aja sih, jadi nggak terlalu kelihatan movement speednya. Gue coba balik dulu deh, gue beli sepatu. Nah, tuh lumayan cepet tuh. Gue pakein sepatu lagi, ini cepet banget. Dan durasinya juga lumayan lama sih, berapa detik ya? 60 detik ternyata, 1 menit. Nah, selagi gue megang paketnya atau skill 2-nya nih ke enhance, itu skill 2-nya bakal kayak gini nih. Jadi jarak skill 2 bakal jauh banget dan bakal ngasih efek knock side. Nah, tuh. Nah, kalau seandainya musuh masuk ke dalam area tersebut, musuhnya bakal kena damage dan juga bakal kena slow. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini bakal nembakin Gatling gun ke arah depan selama 4 detik kayak gini nih. Nah, jadi dia bakal ngelock satu champion musuh ya, kayak gini. Tapi kalau misalnya target musuhnya nggak ada, itu dia bakal nyerang ke depan kayak gini nih. Nah, dan kita bisa belokin pakai analog nih. Kalau misalnya nggak ada musuh, tuh. Dia bakal ngelock otomatis cuy, enak banget. Kayak gini ya. Nah, kalau gue deketin musuh, nah dia bakal ngelock otomatis nih. Nah, kalau gue deketin yang ini, dia bakal ngelock yang ini. Nah, kemudian musuh yang terkena skill 3 itu juga bakal mengurangi 10 armor dan 10 magic resist musuh selama 2 detik. Kalian bisa lihat di atas physical dan magic defense musuh itu 100, kalau gue pakai skill 3 itu berkurang 10. Nah, selama 2 detik. Nah, dan ini bisa kena lebih dari 1 ya. Tuh. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini skill shot, jadi dia bakal nembakin missile kayak gini. Dan skill 4-nya ini bisa di stack sampai 6 kali atau bisa disimpan sebanyak 6 buah. Nah, cooldownnya itu sekitar 2 detik. Dan ngisi stacknya itu ya nggak terlalu lama sih ya, mungkin sekitar 10 detik kali ya. Cuman kalau di sini itu nggak dikasih lihat cooldown buat mengisi stack dari skill 4 itu nggak dikasih lihat. Nah, kemudian skill 4-nya ini dia bakal bisa ngeluarin misil gede setiap 3 misil. Nah, ini contohnya ya. Ini dia masih misil yang biasa. Nah, ini misil gede nih. Nah, kalau misil yang gede itu jaraknya lebih jauh dan ledakannya juga lebih luas cuy. Misalnya kayak gini nih. Nah, jadi kalau kena itu ledakannya lebih luas lah. Ini kalau misalnya yang biasa, gue coba keluarin ya. Ini misil yang pertama, ini misil yang kedua, dan misil yang ketiga bakal lebih gede nih. Kalian bisa lihat tuh, skillnya pun beda tuh, agak ada listriknya dan misilnya jadi warna merah. Nah, ini benar-benar ya harus diperhatiin aja lah ya. Kalau misalnya di PC itu kelihatan cuy. Kalau misalnya kalian nonton video gue yang soal patch note, nah di situ ada tuh kelihatan stacknya itu. Kapan bakal keluar misil kecil dan kapan bakal keluar misil yang gede. Nah, cuma di sini nggak dikasih lihat. Nah, ini contohnya kalau gue pakai misil yang biasa jaraknya segini. 1, 2, dan 3. Jaraknya ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda, tapi ya lumayan lah. Yang penting itu damage itu lebih luas cuy, area ledakannya. Dan yang kelima yaitu Cannon. Ini adalah champion yang biasa dipakai di Baron Lane dan juga di Mid Lane. Nah, ini dia tampilan Cannon.
Nah, dia punya skill pasif di mana nyerang musuh dengan skill bakal ngasih stack listrik selama 6 detik. Nah, gue contohin pakai skill 1 ya. Nah, musuh yang kena dan nanti bakal muncul stack bulatan warna biru yaitu stack listrik. Nah, ini totalnya ada 3 nih nanti. Dan kalau misalnya udah 3 stack, maka musuhnya bakal terkena stun selama 1,25 detik dan dapat 25 energi. Jadi keadaan ini pakai energi cuy, soalnya dia ninja. 1, 2, 3 dan musuhnya kena stun. Nah, kemudian kalau misalnya dalam 6 detik kalian nge-stun musuh yang sama, maka stunnya itu cuma 0,5 detik doang. Nah, gue coba lagi ya, gue segera stun lagi. Ini stunnya bakal 0,5 detik doang. Tuh, cepet banget tuh stunnya. Selanjutnya skill 1. Skill satunya bakal ngelempar shuriken. Ini mirip dengan Z, cuman gak bisa nembus musuh. Jadi cuman kena 1 doang nih. Nah, dan skill 1 ini bakal ngasih stack. Gue coba cek cooldownnya ya. Cooldownnya itu lumayan lama ya, 4 detik ya. Jadi kalian nggak bisa spam kayak gue tadi. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini punya pasif di mana setiap 5 basic attack maka bakal ngasih bonus damage dan ngasih 1 stack. Jadi basic attack ini juga bakal bisa ngasih stack, tapi cuman basic attack yang kelima. 1, 2, 3, 4 dan yang kelima nih. Kalian bisa lihat shurikennya di warna listrik. Nah, bakal ngasih 1 stack. Coba lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Nah, kemudian skill 2 ini bisa dipakai untuk nyetrum musuh yang punya stack. Jadi kalau nggak ada musuh yang punya stack, skill 2 ini nggak bakal bisa dipakai cuy. Nah, gue coba kasih stack 1 musuh. Nah, gue bakal bisa pakai skill 2. Fungsinya untuk ngasih stack dan juga ngasih damage tambahan. Nah, aku bisa lihat stacknya jadi 2. Kalau gue pakai lagi, stacknya jadi 3 dan musuhnya bakal kena stun. Nah, mungkin kalian ada penasaran pas gue pakai skill 1, kan ada lingkaran gitu ya di sekitar kita ya. Nah, itu adalah jarak dari skill 2 cuy. Nah, itu buat mempermudah aja sih. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 1 musuh yang kena stack, nah itu bakal nintrum semuanya. Nah, tuh, langsung kena 2 stack. Kalau misalnya musuh udah punya 2 stack, gue pakai skill 2, 3-tiganya kena stun cuy. Wah, ini gila banget sih. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini dia bakal berubah menjadi bola listrik selama 2 detik kayak gini nih. Nah, tuh. Nah, kemudian dia bakal dapat tambahan 100% movement speed, tapi di 0,5 detik pertama itu movement speednya 2 kali lipat lagi cuy. Nah, kayak gini. Nah, di awal itu cepet banget, tapi sisanya ya 100% doang lah. Dan kemudian pas kalian pakai skill 3 itu bakal tetap bisa kena damage. Nah, kemudian pas kalian pakai skill 3 dan jalan ke sekitar musuh, musuhnya bakal terkena damage dan juga bakal ngasih stack. Kayak gini nih. Nah, tuh. Nah, tapi 1 musuh cuma bisa kena 1 stack doang cuy. Cuma bisa ngedamage sekali doang. Ini contohnya ya. Gue berkali-kali di sini itu cuma ngedamage sekali doang. Jadi bagusnya itu kenain semua musuh ya. Nah, dan kalau misalnya kalian pakai skill 3 dan nge-basic attack, skill 3-nya langsung batal cuy. Tapi kalau misalnya pakai skill 1, skill 3-nya bakal tetap lanjut. Nah, kemudian setelah skill 3-nya ini selesai, kita bakal dapat tambahan attack speed. Contohnya di sini attack speed gua 0,94. Kalau gua pakai skill 3, tungguin sampai selesai, attack speednya jadi 1,38. Terus kalau misalnya kalian pakai skill 3 dan kena musuh, itu bakal ngembaliin energi kita. Seperti kayak gini ya. Nah, kena musuh, energinya bakal ke regen cuy. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini bakal nyerang semua musuh yang ada di sekitar dan juga bakal ngasih stack kayak gini nih. Tuh, 2 stack, 3 stack dan kena stun semua. Ini gila banget sih. Kemudian pas kalian pakai skill 4, kita juga bakal dapat 60 armor dan juga 60 magic defense. Nah, pas kita ngedamage musuh, itu bakal ngedamage setiap 0,5 detik selama 3 detik cuy. Jadi kena 6 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jika listriknya ini kena musuh yang sama, maka damage ini bakal naik 10%. Misalnya kenain yang ini aja ya. Tuh, 53, 58, 63, 69, 74. Jadi damage-nya bakal naik terus 10%. Jadi ini baratnya kayak Amumu lah ya. Cuman Amumu itu kan pas kita pakai skill itu kan nggak bisa gerak. Nah, ini bisa sambil ngejar musuh cuy. Misalnya gue skill 4 dulu, kejar musuhnya 3 stack dan kena stun. Dan kalau misalnya pun kurang gitu ya, kalian bisa pakai skill 2 gitu. Wah, mantep. Dan bisa digabungin juga dengan skill 3 nih. Biar movement speednya jadi lebih cepat. Oke, itu dia tadi penjelasan skill dari 5 champion Yordle yang ada di Wild Rift. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift ke depannya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.